Halo, shalom adik-adik sekolah minggu. Selamat hari minggu untuk kita semua. Apa kabarnya minggu ini? Masih tetap semangat kan walaupun kita masih ibadah online. Nah adik-adik, abang tadi barusan lihat film tentang TNI. Di sini adik-adik ada yang mau jadi TNI nggak sih? Kayak abang-abang kita ini. Nah adik-adik, kalau ada yang mau jadi tentara, pasti harus tetap semangat belajar dan jangan lupa untuk berdoa. Ya, TNI ini yang kita tahu kan sebagai pendekar, sebagai laskar garda terdepan untuk pertahanan Indonesia. Nah, adik-adik, sebelum kita menjadi tentara Indonesia, pastinya kita harus menjadi tentara Kristus dulu. Jadi abang sini mau ngajak adik-adik semua mengangkat satu pujian yang judulnya adalah Laskar Kristus. Adik-adik, semangat ya ngikutinnya supaya kita jadi Laskar Kristus dan yang mempunyai cita-cita menjadi tentara bisa tersemogakan. Semangat adik-adik. Adik-adik sekolah minggu yang semangat ya, karena kita semua adalah Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, syabrak. Saya Laskar Kristus, syabrak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, syabrak. Saya Laskar Kristus, syabrak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, syabrak. Saya Laskar Kristus, syabrak. Saya tidak menembak musuh, tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Semangat adik-adik. Tadi udah memuji dan memuliakan nama Tuhan sama Bang Rahul. Gimana? Seru nggak? Seru dong. Masih semangat kan untuk mengikuti ibadah selanjutnya? Sekarang sebelum kita masuk ke ibadah selanjutnya, kita mau bersatu di dalam doa dulu. Adik-adik di rumah ambil sikap yang baik. Ayo, gimana? Lipat tangan dan tutup mata. Mari semua kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan buat setiap penyertaan yang Kau berikan kepada adik-adik sekolah minggu. Terima kasih juga buat kesehatan dan juga nafas kehidupan yang masih Kau berikan, serta sukacita Tuhan yang selalu senantiasa Kau berikan kepada kami. Tuhan, sebentar lagi Tuhan kami ingin melanjutkan ibadah kami. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Berkati kakak-kakak guru sekolah minggu yang memberitakan firman-Mu Tuhan. Kau juga senantiasa Tuhan memberikan semangat kepada adik-adik sekolah minggu untuk mau terus melakukan pelayanan walaupun di rumah Tuhan. Bapa di surga, inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Selain harus hati-hati di jalan, hati-hati terhadap penyebaran virus corona, kita juga harus ingat untuk tetap hati-hati menggunakan tangan, kaki, mulut, dan juga mata kita. Ada lagunya kan? Adik-adik tahu kan? Oke, kita mau bawakan sambil semuanya bangkit berdiri. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Setelah itu, hati-hati juga gunakan kaki. Nanti kakinya dihentak-hentakan ya. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Setelah ini mata. Nanti kalau hati-hati gunakan mata, matanya dikedipkan ya. Oke? Hati-hati gunakan matamu. Celing celing celing. Hati-hati gunakan matamu. Celing celing celing. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Terakhir, hati-hati juga adik-adik untuk gunakan mulut dan apapun yang kita ucapkan. Oke, siap? Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Amin. Shalom adik-adik. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan kali ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, mari tepuk tangannya. Allah Bapa yang baik, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, di awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Semoga firman-Mu menjadi pedoman buat diri kami Tuhan. Inilah doa anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, biar selamat kami yang hidup. Amin. Nah, sekarang coba adik-adik buka Yohanes 10 ayat yang ke-11 sampai ke-18. Mengulangi lagi ya, Yohanes 10 ayat yang ke-11 sampai ke-18. Nah, biar abang bacakan ya. Yohanes 10 ayat 11 sampai 18. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun. Juga mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberi nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Nah, dari sini adik tahu nggak gembala yang baik itu seperti apa? Nah, tadi kan sudah dijelasin gembala yang baik itu adalah gembala yang mau
menolong serigala tersebut, menolong domba-domba tersebut dari ancaman si serigala yang jahat, yang lapar. Nah, di sini sang gembala ini merelakan nyawanya untuk domba-domba tersebut, bukan seperti orang yang disewa tadi, umpahan tadi. Orang umpahan pasti akan lari karena dia tidak mengenal domba-dombanya. Sedangkan sang gembala pasti mengenal domba-dombanya, dan domba-dombanya juga itu mengenal gembalanya. Benar sekali. Seperti kita juga harus mengenal Tuhan, dan Tuhan pasti mengenal kita. Tuhan lebih mengenal kita daripada siapapun. Nah, jadi saat adik-adik itu lagi marah, lagi sedih, lagi kecewa hatinya, adik-adik itu ngelakuin apa? Ayo. Ada yang bilang, aku lebih main game bang, lebih enak main game, pasti hatiku senang. Ada juga yang bilang, kalau aku lagi marah, aku itu kepingin liburan keluar kota, liburan ke Malang, liburan ke Jogja, biar hatiku itu senang bang. Tapi sebenarnya itu salah. Yang benar adalah saat kita sedih, saat kita lagi kecewa, kita itu berdoa, membaca firman Tuhan, itu pasti lebih baik. Karena kegiatan seperti main game, jalan-jalan, itu hanya kesenangan yang duniawi, kesenangan yang sia-sia. Karena kesenangan sesungguhnya adalah saat kita bersama dengan Tuhan, bersama dengan Yesus. Kita berdoa, kita sering membaca firman Tuhan, kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Itu adalah kesenangan yang sangat indah, sangat besar. Jadi, buat adik-adik, intinya adalah kesenangan duniawi itu seperti main game, seperti jalan-jalan, itu boleh. Tapi jangan sampai itu melupakan kesenangan yang sejati di dalam diri kita. Kesenangan kita terhadap Tuhan, kenalnya kita terhadap Tuhan. Buat adik-adik semua, ingat bahwa Tuhan mengenal kita, kita juga harus lebih mengenal Tuhan. Dengan cara berdoa, baca firman, renungan pagi. Nah, ini siapa adik-adik yang tadi pagi berdoa? Ayo, bisa ditulis di komentar di bawah ya. Oke? Rajin-rajin berdoa, rajin-rajin baca firman. Bagus. Oke, sebelum kita mengakhiri firman ini, mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah memberkati kami Tuhan. Tuhan, berkati juga adik-adik sekolah minggu Tuhan, semoga bisa mendapatkan firman-Mu dengan baik Tuhan, dan menjadi pedoman buat hidupnya Tuhan. Tuhan, berkatilah kami dimanapun kami berada Tuhan. Inilah doa anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, di dalam kami yang hidup. Amin. Dadah. Shalom adik-adik, sekarang kita angkat satu pujian lagi ya, pujian yang terakhir, yaitu Kerja Buat Tuhan. Pada tahu kan lagunya? Kalau misalnya nggak tahu lagunya, bisa ikuti lirik yang ada di bawah ini. Oke? Kerja
tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah bernyanyi, sudah mengumpulkan persembahan dan mendengarkan pengumuman. Sekarang kita sampai di penghujung ibadah kita. Hiks, tapi tenang aja, kita masih akan bertemu di minggu-minggu ke depannya, walaupun lewat YouTube. Tapi gak apa-apa, kita tetap bersyukur. Sekarang kita mau menyiapkan hati kita mau berdoa. Lipat tangan dan tutup mata. Mari semua kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas setiap berkat Tuhan, setiap detiknya Tuhan, yang kami rasa Tuhan begitu baik Tuhan dalam hidup kami. Tuhan masih memberikan kami nafas, Tuhan masih memberikan kami kehidupan yang normal. Tuhan masih memberikan kami mata, hidung, mulut yang berfungsi dengan normal. Itu semua karena Tuhan, karena kebaikan Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas itu semua Tuhan. Kami juga mengucap syukur karena Tuhan telah ada Tuhan dalam ibadah kami Tuhan, dari awal, tengah, sampai akhir. Kiranya Tuhan, apa yang Tuhan sampaikan dari firman-Mu tadi Tuhan, bisa kami aplikasikan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Bukan hanya untuk kami dengarkan Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau berdoa juga Tuhan untuk kedua orang tua kami. Kiranya apapun yang mereka lakukan Tuhan, Tuhan yang selalu turut bekerja Tuhan dalam setiap tindakan mereka Tuhan Yesus. Tuhan juga yang mereka hikmat, kebijaksanaan, hingga Tuhan mereka bisa memberikan pendidikan, memberikan nasihat kepada kami Tuhan, hingga kami Tuhan bisa dididik oleh kedua orang tua kami menjadi anak yang lebih berbakti Tuhan. Bukan hanya untuk orang tua, tapi juga untuk bangsa negara, untuk sekitar kami, dan terlebih Tuhan berbakti kepadamu Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau membawa gereja kami Tuhan, mulai dari Sintua, guru sekolah minggu, entah itu pengurus di Ama, Ina, Naposo Bulung Tuhan, dan juga pendeta Tuhan. Kiranya pelayan-pelayan-Mu ini Tuhan bisa menjadi alat-Mu Tuhan dalam membagikan semua firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berkati hati mereka untuk selalu rindu Tuhan melayani-Mu Tuhan Yesus. Tuhan yang memberikan mereka semangat hingga mereka menggebu-gebu Tuhan Yesus untuk memuliakan nama-Mu Tuhan dan menyebarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk adik-adik sekolah minggu dalam bersekolah Tuhan Yesus. Walaupun mereka masih bersekolah dari Zoom, mereka belum bisa bertemu guru secara langsung, tapi kiranya Tuhan mereka tetap rindu untuk mencari ilmu Tuhan Yesus. Tuhan yang memberikan mereka kepintaran hingga mereka bisa mengerti apa yang disampaikan guru-guru. Tuhan juga berkati para guru-guru Tuhan, hingga mereka Tuhan bisa menyampaikan ilmu-ilmu terbaik untuk adik di sekolah minggu, hingga adik sekolah menjadi anak kebanggaan bagi sekolah, orang tua, orang terdekat, bahkan juga kebanggaan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya bangsa dan negara kami Tuhan, mulai dari Pak Presiden bisa memerintahkan bangsa ini Tuhan menjadi bangsa yang lebih baik, bangsa yang tidak rusuh, bangsa yang lebih adil Tuhan, dan bangsa yang bisa keluar dari pandemi ini Tuhan Yesus. Bangsa ini Tuhan bisa menjadi panutan bagi bangsa-bangsa lain Tuhan. Kami yakin bangsa kami bisa melewati masalah sulit ini Tuhan Yesus. Kami yakin ketika Tuhan memberi, Tuhan juga akan mengambil nih Tuhan. Kami yakin Tuhan memberikan kami semua kesehatan bagi bangsa kami Tuhan. Kami bisa melalui bawah ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan, untuk seminggu ke depan kami akan memulai aktivitas kami seperti biasa Tuhan Yesus. Kiranya apa yang kami lakukan Tuhan, Tuhan ikut bekerja Tuhan dalam setiap tindakan kami Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan. Sekarang kami mau berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami Tuhan Yesus. Kita mau berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami seperti kami ampuni dosa yang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.